Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Aida, mahasiswi semester 2 Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Pada kali ini, saya akan menyampaikan review perkembangan psikologis dari seorang tokoh publik bernama Mayang Luciana Fitri, atau lebih dikenal sebagai adik kandung dari mendiang selebritas Vanessa Angel. Saya milih Mayang karena dia merupakan contoh yang nyata dari remaja yang tumbuh dalam situasi yang tidak ideal dan sering menjadi sorotan publik. Dengan mengaitkan pengalamannya dengan teori-teori dalam psikologi perkembangan, kita bisa memahami bagaimana lingkungan, keluarga, dan media berpengaruh besar terhadap proses perkembangan individu. Menurut Erik Erikson, remaja itu berada pada tahap perkembangan identity versus role confusion. Pada tahap remaja ini, individu mencoba menemukan siapa dirinya, apa perannya di masyarakat, dan nilai-nilai apa yang ia pegang. Mayang yang tumbuh di usia remaja saat kakaknya berada di puncak ketenaran, Mayang harus menghadapi perbandingan terus-menerus dengan Vanessa Angel. Setelah kakaknya meninggal, publik mengalihkan perhatian pada Mayang dan membentuk ekspektasi tertentu yang seolah-olah dia harus menggantikan peran sang kakak. Alih-alih menemukan jati dirinya secara alami, Mayang justru berada dalam kondisi krisis identitas. Ia mulai tampil menyanyi, berbicara di media, bahkan terkesan memaksakan citra yang belum tentu berasal dari dalam dirinya, tetapi lebih karena tekanan dan ekspektasi luar. Ini menunjukkan bahwa Mayang mengalami role confusion, artinya kebingungan dalam menentukan identitas dan arah hidup, yang sangat umum terjadi ketika remaja tidak mendapatkan bimbingan yang sehat dari lingkungan terdekat. Nah, menurut John Bowlby, perkembangan emosional sangat dipengaruhi oleh pola ketertarikan atau attachment yang dibangun sejak masa kanak-kanak. Attachment yang aman atau secure attachment terbentuk ketika merasa dicintai, diperhatikan, dan aman secara emosional. Nah, dalam kasus Mayang, situasi keluarga yang tidak stabil ini termasuk isu tentang penceraian orang tua, dinamika antara ayah dan kakaknya, serta kehilangan kakak yang begitu mendadak, dan kemungkinan besar menyebabkan attachment yang tidak aman, atau namanya insecure attachment. Hal ini menjelaskan mengapa Mayang kadang terlihat kesulitan mengelola emosinya, terutama di dalam wawancara atau pas menanggapi komentar negatif. Mayang ini tampak sensitif, mudah terpengaruh, mudah terpancing, dan terlihat belum memiliki mekanisme pertahanan diri yang sehat terhadap tekanan sosial. Perkembangan emosional yang belum matang ini bisa jadi efek dari kehilangan figur aman dan kekurangannya dukungan emosional jangka panjang. Nah, kalau dalam teori Jean Piaget, remaja pada usia Mayang seharusnya sudah memasuki tahap formal operasional yang dimana seseorang mampu berpikir secara abstrak, logis, dan reflektif. Namun, dari beberapa interaksi Mayang di media, tampak bahwa Mayang belum sepertinya menunjukkan kesempatan berpikir, reflektif, atau kritis. Dalam menghadapi opini masyarakat, dia itu tidak selalu mampu menyampaikan alasan atau penjelasan logis. Bahkan, kadang reaksinya lebih emosional daripada rasional. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia secara usia seharusnya sudah di tahap formal operasional, perkembangan kognitifnya bisa jadi terhambat oleh beban emosional, tekanan media sosial, dan tidak adanya bimbingan kognitif yang memadai dari lingkungan. Dalam teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, Mayang bisa dikatakan masih berada pada tahap konvensional awal. Di tahap ini moralitas seseorang masih sangat bergantung pada penerimaan sosial, yang artinya Mayang melakukan sesuatu agar dianggap baik oleh orang lain, bukan karena prinsip moral yang mendalam. Nah, contohnya itu meskipun mendapat banyak kritik Mayang, tapi Mayang itu memaksakan diri tampil menyanyi di sosial. Ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk pencarian validasi sosial, yaitu keinginan untuk diakui dan dibenarkan oleh publik, bukan karena dia memiliki prinsip atau keyakinan kuat
atas apa yang dilakukannya. Ini tuh hal yang wajar terjadi pada remaja yang moralitasnya belum terbentuk sepenuhnya. Dan lagi-lagi, faktor lingkungan dan tekanan media ikut memperkuat pola ini. Kalau dalam teori Abraham Maslow, perkembangan manusia itu mencapai puncaknya jika ia mampu memenuhi semuanya kebutuhan dasarnya dan menuju aktualisasi diri, yang artinya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Namun dalam kasus Mayang, bisa jadi kebutuhan besar seperti rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan belum sepenuhnya terpenuhi. Ia berada dalam zona pertahanan atau bisa dinamakan coping, bukan yang pengembangan diri. Karena itu wajar jika ia belum sampai ke tahap aktualisasi dan justru masih berada pada upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial dan pengakuan. Nah, dari yang sudah aku sampaikan tadi dari kajian psikologi perkembangan, dapat disimpulkan bahwa kita bisa melihat bahwa Mayang merupakan contoh nyata remaja yang mengalami hambatan perkembangan, terutama dalam hal identitas emosi, moralitas, dan lingkungan yang enggak stabil. Tekanan sosial, kehilangan orang terdekat, dan paparan media sejak muda tuh semuanya menjadi faktor penghambat yang signifikan. Namun, perkembangan manusia itu bersifat dinamis dengan bimbingan yang tepat, lingkungan yang mendukung, dan waktu yang cukup. Mayang masih memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, stabil, dan kuat. Studi kasus ini tuh mengajarkan kita bahwa psikologi perkembangan tidak hanya teori tetapi nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika individu berada dalam tekanan seperti yang dialami oleh Mayang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.